Indonesia pernah mengalami dinamika yang panjang pergantian demokrasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa harus berganti-ganti? Di mana kesalahannya dan apakah yang terakhir ini sudah yang paling tepat? Ayo kita bahas satu persatu. Periode 1. Demokrasi pada masa revolusi. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin memasukkan asas perikerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Sedangkan Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulan tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang kemudian diberi nama Pancasila. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Periode 2. Demokrasi parlementer liberal. Sistem demokrasi yang satu ini punya ciri sistem pemilu yang demokratis dengan sistem politik yang menganut kebebasan individu. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Di masa demokrasi liberal, partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Sementara itu, Dewan Konstituen yang dibentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 belum juga menyelesaikan tugasnya, yakni menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Periode 3. Demokrasi terpimpin, yaitu sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu yang memimpin Presiden Soekarno. Di Indonesia terkait erat dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik yang pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa gerakan 30 September atau 30S pada tahun 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Periode 4. Demokrasi Orde Baru. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengaman, super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Periode 5. Demokrasi Orde Reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Kepemimpinan nasional pun segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, diberikan kebebasan pers. 2. Berlakunya sistem multipartai. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila.